Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Komunikasi Bisnis Manajemen 1C akan menjelaskan tentang new normal. New normal yang akan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mulai dari bulan Juli. Sebelumnya, apa sih new normal itu? New normal atau kenormalan baru adalah istilah yang merujuk ke pola hidup baru di situasi pandemi virus corona atau COVID-19. Pola hidup baru maksudnya adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal seperti biasanya, sembari menerapkan protokol kesehatan, seperti rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker bila berpergian keluar rumah atau aktivitas di luar rumah, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan untuk mencegah penularan virus ini. Virus ini merupakan penyakit pandemi yang diperkirakan WHO tidak akan hilang dalam waktu dekat ini. New normal juga merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Masyarakat perlu sadar dan patuh dalam mengubah pola hidup. Masyarakat harus mampu beradaptasi dengan situasi baru dan juga lingkungan baru yang mengharuskan mereka untuk memperkuat kekebalan tubuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nurul. New normal bukan hal yang baru. Sebelumnya, new normal telah diterapkan di dunia pada krisis ekonomi dan finansial pada tahun 2007 sampai 2008, resesi global pada tahun 2008 sampai 2012, dan rencananya akan diterapkan kembali di tengah pandemi COVID-19 ini. New normal itu sendiri merupakan sebuah istilah dalam ekonomi dan bisnis, merujuk pada kondisi ekonomi di tengah krisis finansial atau bentuk adaptasi yang tetap beraktivitas dengan mengurangi kontak fisik dan menghindari kerumunan atau bisa diartikan dengan kebiasaan yang baru atau pola hidup baru yang sebelumnya dianggap tidak biasa menjadi biasa dilakukan atau lazim dilakukan. New normal ini disebabkan oleh karena masalah lingkungan atau keadaan yang mengakibatkan new normal ini diterapkan. New normal itu sendiri ada yang berjangka pendek, ada yang berjangka menengah, dan ada yang berjangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. New normal atau kehidupan baru masyarakat Indonesia merupakan terobosan untuk memulihkan sektor perekonomian di Indonesia yang saat ini turun drastis. Kehidupan ini juga akan berubah. Kesehatan menjadi hal yang dinomorsatukan dalam kehidupan. Dan untuk saat ini, lebih berfokus pada pola makan bergizi dan menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga. Jika masyarakat mementingkan kesehatan, pastinya keluar rumah sangat berhati-hati. Kemungkinan keluar untuk berpergian hanya keperluan pekerjaan dan belanja kebutuhan, walaupun adanya penerapan new normal. Menurut kami, new normal yang akan diterapkan oleh pemerintah semata-mata karena pemerintah tidak ingin perekonomian bertambah mati. Pemerintah lebih baik kehilangan warganya yang bisa dikatakan bodoh ketimbang melumpuhkan perekonomian lebih dalam. Bodoh di sini yang dimaksud adalah new normal tidak menjamin semua orang bisa terjaga dari bahaya virus ini. Karena yang paham akan menjaga diri sebisa mungkin, tapi yang kurang paham dan tidak tahu bahayanya asal menyepelekan corona akan rentan terjangkit. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dengan kita menjalani new normal di tengah pandemi ini, pasti akan ada dampak negatif dan dampak positif. Seperti dampak positifnya yaitu mereka akan dengan senang hati menikmati dan melakukan semua kegiatan tanpa pembatasan diri, terbiasa hidup bersih dan merasa diri lebih bugar. Dan perekonomian di Indonesia secara perlahan akan meningkat dan semua dapat kembali beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dampak negatifnya yaitu beberapa orang akan mengalami berbagai masalah
Bisa jadi mereka ini baru merasa menemukan kenyamanan saat mereka harus stay at home. Justru malah harus beradaptasi kembali dengan kegiatan di luar rumah, namun tetap harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Tidak mudah bagi mereka yang kemampuan penyesuaian dirinya rendah. Dikhawatirkan terjadi rekor pasien positif corona semakin melonjak. Penerapan new normal ini ditakutkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena negara Korea Selatan saja menerapkan new normal gagal dan kembali lagi menerapkan PSBB. Karena semakin melonjaknya pasien positif corona di setiap hari, dan hal ini pun ditakutkan bisa terjadi juga di Indonesia. Menjalani hidup new normal dalam artian kita harus berbiasakan hidup berdampingan dengan virus ini. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya, Pipit. New normal. Kondisi new normal ini bertujuan untuk memperkuat dari sisi kesehatan dan juga ekonomi. Penyesuaian kesehatan dilakukan untuk menekankan korban dari COVID-19, sedangkan penyesuaian ekonomi dilakukan untuk menekankan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK dan memperbarui sosial ekonomi. Mendorong pemulihan ekonomi dengan pembukaan kegiatan ekonomi. Contoh-contoh new normal yaitu tetap beraktivitas seperti biasa tetapi menjaga jarak saat di ruang publik atau di tempat umum, menjadikan masker, hand sanitizer, dan rajin mencuci tangan sebagai sahabat kita, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun tangan di ruang publik atau di tempat umum. Tempat ibadah kembali dibuka, namun dibatasi jumlah umat yang beribadah. Mulai belajar di sekolah, tetapi tidak menghapus kegiatan belajar di rumah. Mulai belajar di sekolah, namun jumlah siswa dalam satu kelas dibatasi. Nah, kawan-kawan, itu tadi adalah video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian di medsos kalian. Semoga kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan ketabahan hati dan kesabaran hati yang lapang, dan kita pasti bisa melewati pandemi ini. Mari kita berpegangan tangan, kita kuat bersama, kita bisa bersama, oke?